membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, sehingga zaman yang terang beneran dengan penuh keimanan yang tak lain tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampailah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mengikuti jejak langkahnya. Amin. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimahullah, berbicara mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu hal yang ingin dicapai, suatu hal yang ingin diraih oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Entah itu hewan, tumbuhan, dan tentu pula manusia itu sendiri. Hewan mungkin akan bahagia apabila mereka diurus, dirawat dengan baik. Begitu pula juga dengan tumbuhan. Tumbuhan pula akan bahagia apabila mereka disiram, diberi pupuk, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Namun berbeda dengan hewan dan tumbuhan, manusia memiliki pengertian dan kepada kebahagiaan itu berbeda-beda, tergantung dari siapa dan bagaimana situasi orang tersebut. Sebagai contoh, orang yang kaya kebahagiaannya akan berbeda dengan orang yang kekurangan atau orang yang miskin. Orang kaya mungkin akan bahagia apabila mereka memiliki Ferrari ataupun Lamborghini. Namun orang yang kekurangan mungkin mereka akan cukup bahagia apabila kebutuhan dasar mereka, kebutuhan pokok mereka seperti sandang, papan, dan pangan mereka itu terpenuhi. Maka dari hal itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya kebahagiaan dari setiap orang, kebahagiaan yang satu dengan kebahagiaan yang lainnya itu berbeda-beda. Maka oleh karena itu timbullah suatu pertanyaan di dalam benak. Apakah ada yang dinamakan kebahagiaan sejati? Kebahagiaan yang bersifat universal, kebahagiaan yang bersifat menyeluruh, kebahagiaan yang tidak memandang ras, tidak memandang budaya, tidak memandang negara. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tidak hal yang lainnya? Mengapa tidak kekayaan? Karena dengan kekayaan kita bisa mendapatkan suatu hal. Namun jika kekayaan menjadi suatu tolak ukur, suatu kebahagiaan, maka seorang Adolf Melker, seorang yang menjadi orang yang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya kepada kereta api dan tewas tertabrak kereta. Bagaimana dengan kekuasaan? Jika kekuasaan menjadi tolak ukur suatu kebahagiaan, maka seorang Getulio Vargas, mantan presiden Brasil yang menjabat di periode tahun 1935-1945, maka dia tidak akan bunuh diri dengan menembakkan senjata ke jantungnya. Bagaimana dengan ketenaran dan kepopuleran? Jika ketenaran dan kepopuleran menjadi tolak ukur suatu kebahagiaan, maka seorang Michael Jackson, seorang superstar, tidak akan ditemukan tewas karena overdosis, karena meminum banyak obat penenang. Maka tepatlah kita bahwasannya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi tolak ukur kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita diajarkan untuk selalu bersyukur saat kita saat sulit dan susah. Kita diajarkan tabah dan sabar dikala menghadapi suatu musibah. Namun kita juga diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong saat kita memiliki suatu kelebihan. Maka oleh karena itu, jika apabila kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita dalam sehari-hari, maka kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Nuhun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.